Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Christine Adelia Pratiwi Sigite dengan NIM 11S20049 dari Prodi Sarjana Informatika Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi praktikum dari week 10 mengenai Firebase Real-Time Database. Sebelumnya, yang saya hormati, Bapak Aris Satya Dharma dan Bapak Herimanto sebagai dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan aplikasi mobile dan juga Abang Abdullah Ubaid sebagai teaching assistant pada mata kuliah ini. Yang pertama itu ada untuk adding data into real-time database via Android application. Di sini sudah ada activity main yang ditandai sebagai step 1 dan juga ada kode program untuk main activity-nya sebagai step 1 juga. Nah, di sini pada main activity-nya di modul kita ditanyakan apa fungsi dari kode program pada line 17, 18, dan 34. Jadi pada kode program main activity ini, program pada line 17 dan 18 digunakan untuk membuat objek database Firebase dan objek referensi database Firebase. Jadi objek database Firebase digunakan untuk mengakses database Firebase, sedangkan untuk objek referensi database Firebase digunakan untuk merepresentasikan suatu lokasi di database Firebase yang kita inginkan. Sedangkan untuk program pada line 34 digunakan untuk mengirim data mahasiswa ke database Firebase-nya. Nah, pada hal ini, data name, dan age dari mahasiswa akan dikirim ke lokasi student pada database Firebase-nya menggunakan metode set value, yaitu yang ada di sini. Ini. Nah, kemudian metode ini akan menimpa nilai pada lokasi tersebut jika nilai sudah ada atau membuat nilai baru jika tidak sudah ada. Jadi sebelumnya itu saya juga akan memberitahukan bahwa kita sudah harus men-setting pada Firebase kita yang kita unduh melalui https firebase.google.com, di mana di situ nanti kita akan men-set untuk membuat sebuah database yang terhubung langsung kepada aplikasi Android Studio kita. Nah, setelah kita sudah melakukan setting dengan memasukkan akun kita dan juga men-setting Android Studio kita pada aplikasi Android Studio kita pada Firebase Database itu, kita lanjut ke project ini yaitu untuk memasukkan kode-kode programnya. Jadi nanti kita akan mempunyai sebuah database yang langsung terhubung ke database pada Firebase di Google-nya. Jadi nanti ketika kita menambahkan data, otomatis pada database di Firebase itu nanti akan muncul secara real time. Selanjutnya itu, jadi ketika kita masukkan kode program tersebut dan kita jalankan, ini nantinya itu membuat hasilnya itu seperti berikut ini, yaitu tampilan yang meminta untuk memasukkan NIM, nama, dan juga umur. Kemudian ada button untuk mengirimkan data. Dimana ketika kita mengirimkan data, pada real-time database-nya itu akan ter-input data yang sudah kita masukkan, dan kita bisa lihat ini hasilnya. Jadi dengan menggunakan kode program itu, kita akan membuat sebuah aplikasi Android yang memungkinkan user menginput data mahasiswa ke dalam database dengan Firebase-nya. Jadi untuk file main activity ini, yang ini, file main activity yang ini terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama itu ada onCreate, yang dimana onCreate ini kita gunakan ketika aplikasi pertama kali dibuka. Kemudian ada variabel-variabel seperti edit text, yaitu edit name, add name, yang ini add name, dan add age, di mana ini kita, dan juga button send yang diinisialisasi dengan ID yang sesuai dengan file layout. Sedangkan untuk activity main XML-nya ini terdiri dari beberapa elemen view seperti edit text dan button yang diletakkan menggunakan constraint layout. Kemudian keluaran programnya ini nanti datanya itu akan disimpan pada Firebase dan dapat dilihat di konsol Firebase-nya. Kemudian kita akan masuk ke bagian retrieving real-time data from database, di mana di sini sudah ada kode program activity main XML step 2, kemudian ada juga di sini main activity step 2. Nah, di sini pada modulnya, pada main activity ini ditanyakan cari tahu kegunaan program dari line 38 sampai 57. Jadi pada kode program 38 sampai 57 ini kita menggunakan implementasi dari value event listener pada Firebase Real-Time Database. Firebase Database ini merupakan salah satu layanan dari Firebase yang menyediakan penyimpanan data real time. Sedangkan untuk line 39 sampai 40 kita mendapatkan instant dari database dengan dan juga mendapatkan referensi dari node student yang nantinya akan kita pakai. Selanjutnya pada line 42 sampai 57 kita gunakan value event listener untuk mendapatkan data dari database-nya. Jadi saat ada error yang terbaca dari isi database, ada nanti di sini ada method on cancel yang akan dipanggil dan akan menampilkan pesan error yang sesuai. Dimana ketika kita jalankan nanti kode program ini, hasilnya itu seperti ini. Nah, ditampilkan data yang kita input ketika kita mengklik send data.
Dan juga ini tampilan pertama itu pada Firebase-nya, database-nya. Kemudian ketika kita ubah datanya, ini juga akan berubah pada Firebase database-nya. Jadi alur kerjanya itu setelah tampilan aplikasi dimuat, program akan menginisialisasi semua variabel untuk menangani tampilan dari koneksi ke Firebase database-nya. Saat pengguna nanti memasukkan data dan mengklik tombol send data, program akan memeriksa apakah semua data sudah diisi atau tidak. Jadi selanjutnya program akan membuat kunci acak untuk data pengguna dan menyimpan objek student-nya ke Firebase. Lalu setelah data disimpan, program akan membaca data dari Firebase. Setelah dibaca, nanti program itu akan menampilkan data pengguna ke tampilan aplikasinya. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian B, User Registration Application using Firebase. Di mana di sini ada yang pertama itu di Application Design. Yang pertama itu kita akan menambahkan IC add yang kita tambahkan dari vector asset. Kemudian kita tambahkan juga icon delete. Kemudian kita tambahkan layout resource file baru dengan users item namanya, di mana kode programnya itu seperti ini, dan juga untuk activity main-nya itu seperti ini. Nah, jadi di sini juga kita akan menambahkan user.kt yang ini, dan juga add user activity. Nah, jadi pada kode program ini, ada pada line 13 itu kita gunakan untuk mendapatkan instance dari kelas Firebase Database dari Firebase. Instance ini untuk mengakses database Firebase-nya. Untuk line 15 mendapatkan referensi dari user, sedangkan untuk line 16 itu menggunakan metode onCreate, yaitu activity yang dipanggil saat aktivitasnya dibuat. Untuk line 41-58 dengan metode add user to database, kita gunakan untuk menambahkan data ke pengguna baru. Di sini juga kita tambahkan kode program main activity sebagai step 3A, di mana ketika kita jalankan nanti hasilnya itu seperti ini. Nah, di sini kan sudah ada icon untuk menambahkan pengguna. Jadi ketika kita tambahkan itu, inilah pada database yang pertama ditampilkan. Kemudian ketika kita klik ini, tanda plus add ini, kita masuk ke bagian ini, karena kita sudah klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa masukkan pengguna lain. Nah, kita coba masukkan pengguna yang lain. Nah, di mana ketika kita jalankan itu akan ditambahkan pada database-nya yang ini. Nah, dengan nama users. Ini akan tertambah sendiri atau otomatis pada database kita. Jadi, pada kode program ini adalah implementasi dari aplikasi Android yang menggunakan Recycler View untuk menampilkan daftar pengguna dan juga floating action button untuk menambahkan pengguna baru. Jadi tampilan dari aplikasi tersebut menampilkan sebuah daftar pengguna dalam bentuk Recycler View yang menampilkan informasi tentang setiap pengguna seperti nama, alamat email, dan juga nomor telepon dan lain-lainnya nanti. Jadi di bawah bagian tampilan itu ada tombol floating action button yang tadi sudah saya lingkari untuk menambahkan pengguna baru. Kemudian itu kita masuk ke bagian showing retrieving data on the Recycler View, di mana di sini ada user adapter. Kemudian di sini juga ada main activity step 3B. Ini. Nah, di mana ketika kita jalankan itu nanti hasilnya itu seperti ini. Nah, di sini kegunaan dari retrieve data from database ini untuk mengambil data dari database Firebase yang berisi informasi tentang pengguna. Dan selanjutnya ada fungsi add value ikan listener pada DBRF yang digunakan untuk mendengarkan perubahan data yang terjadi pada database Firebase-nya. Sementara pada fungsi on data change, data snapshot akan diiterasi untuk mendapatkan informasi pengguna atau usernya dan akan menyimpannya pada array list user list. Selanjutnya, adapter dari Recycler View ini akan diinisialisasi menggunakan user list sebagai data resource-nya. Jadi nanti itu tampilannya itu seperti ini. Nah, di mana di sini akan terlihat data dari si pengguna. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan pengguna lain dan kemudian ketika kita add pada tampilan Android kita langsung terlihat pengguna yang baru yang sudah kita tambahkan. Nah, jadi kode yang di atas itu diimplementasikan untuk melakukan CRUD atau create, read, update, delete data dari user menggunakan Firebase Real-Time Database. Untuk user adapter tadi itu
ada recycler view yang kita gunakan di main activity. Adapter ini mengatur tampilan item pada recycler view dengan menggunakan layout user item.xml. Selanjutnya itu kita akan masuk ke bagian updating data, di mana di sini sudah ada kode program update user activity dengan menggunakan activity main yang sama. Di sini penggunaan get and set data ini di sini ada get and set data. Kita gunakan itu fungsi get and set data ini untuk mengambil data user yang sudah disimpan sebelumnya dan untuk menampilkan ke dalam form update usernya. Jadi kita bisa nanti melihat data sebelumnya dan memperbaharuinya. Fungsi ini mengambil data dari intent yang dikirim dari main activity-nya. Selanjutnya ada fungsi update ini yang pada bagian ini ada update yang ini. Nah, di sini digunakan untuk memperbarui data pengguna yang diubah pada update user activity ke database Firebase-nya. Nanti fungsi ini mengambil data yang dimasukkan pada edit text seperti nama, email, dan password. Jadi hasilnya itu nanti seperti ini. Kita bisa tambahkan mengupdate user. Misalnya di sini kan nama pengguna itu yang pertama itu ada Christine Adelia. Nah, kemudian kita klik nanti update usernya itu, kita klik update user dan kemudian kita klik menjadi Christine A. Jadi nanti akan tampilkan hasil update-nya begitu. Kemudian di sini juga ada untuk mendeleting selected user. Nah, di sini digunakan untuk menghapus user yang kita pilih untuk kita hapus. Di sini sudah ada kode programnya. Nah, jadi ketika kita jalankan itu seperti ini, kita bisa memilih salah satu pengguna untuk dihapus. Jadi nanti pada deleting ini ada override method on swipe yang akan dipanggil ketika pengguna melakukan swipe pada daftar. Nah, jadi kita menghapusnya itu dengan men-swipe salah satu pengguna ke kanan, kemudian itu nanti akan dihapus otomatis. Kemudian ada juga metode retrieve data from database untuk mengambil data dari database-nya. Database si Firebase dan untuk menampilkan pada daftar pengguna. Nah, yang selanjutnya itu ada untuk deleting all user. Nah, jadi ini kita gunakan untuk menghapus semua pengguna. Jadi kita tidak perlu swipe satu-satu pengguna untuk menghapus. Kita bisa sekaligus menghapus semua pengguna dengan menggunakan kode program ini. Jadi di mana nanti itu hasilnya seperti ini. Nah, kita akan tambahkan kode program seperti ini, di mana ada fungsi yang akan digunakan untuk menampilkan sebuah dialog message kepada pengguna, yaitu fungsi show dialog message. Ini untuk menghapus semua data pengguna yang tersimpan pada database-nya. Nah, kemudian itu tampilannya nanti seperti ini, di mana pengguna ini, di sini sudah ada data pengguna, ada 3 pengguna, kita bisa tambahkan, kemudian di sini ada icon untuk mendelete, di mana ketika kita hapus ke sini, akan ditanyakan kepada kita apakah kita ingin menghapus penggunanya. Nah, kalau kita ingin menghapus, maka semuanya data pengguna itu akan dihapuskan. Seperti ini, ada pesan yang muncul, apakah kita ingin menghapus. Nah, ketika kita klik yes, maka otomatis semua data pengguna akan dihapuskan seperti ini. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.